Indonesia, negara kepulauan yang memiliki beragam kekayaan hayati. Salah satunya, biota bercapit yang banyak diburu karena nilai gizinya yang tinggi. Mulai dari kepiting bakau, rajungan, hingga rama-rama yang endemik hidup di negeri Khatulistiwa ini. Berbatasan langsung dengan Laut Seram yang terkenal akan gelombang dan arus yang berbahaya, masyarakat Desa Mandoni di wilayah Fakfak memiliki cara lain untuk bertahan hidup. Salah satunya yaitu masyarakat memanfaatkan area dangkalan laut yang menyerupai muara di dekat perkampungan untuk dijadikan lokasi tempat berburu hewan yang dipanggil keraka. Sudah siap umpannya ya? Sudah. Nah, Tinggal lepas. nah ini model perangkapnya, jebakannya. Ternyata sederhana sekali nih modelnya. Jadi cuma pakai rotan, terus dikasih pemberat batu di sini. Nah, di atasnya bisa pakai botol supaya dia mengapung. Dan yang paling utama adalah ini, umpannya. Makan kepiting ya. Pakai ikan apa saja, Mama? Ikan bubarak, bulana, Oke, bubara, bulanak. Nah, iya. pokoknya ini. Yang penting ada namanya umpan ikan. Yang penting umpannya harus ikan ya, Mama. Ya, sudah, kita lempar sekarang. Oke. Begini lemparnya kan? Bisa kas turun saja. Ini saja? Gitu kan nanti. Setiap bubu diletakkan menyebar, penandanya hanyalah botol-botol plastik yang mengapung di permukaan air. Namun tetap dibutuhkan ingatan yang kuat untuk menandakan atas hak kepemilikan bubu. Sila atau kepiting bakau masuk ke dalam jenis suku Portunidae. Kepiting yang mempunyai nilai ekonomis penting ini juga dapat ditemukan di Anasai pesisir Afrika dan Australia. Dalam bahasa Inggris, ia dikenal sebagai mangrove crab. Sebelumnya kepiting ini hanya dianggap memiliki satu spesies, yakni Sila serata. Tetapi seiring perkembangannya, kepiting bakau diyakini terdiri dari 4 spesies dengan 4 habitat yang hampir serupa. Nah, ini karaka terbesar. Hati-hati, jangan sampai dicapit. Belum profesional. Ini karaka terbesar hari ini. Tapi memang kalau karaka itu tidak bisa dibarter. Iya. Nanti harus dijadikan uang karena memang harganya tinggi, 50.000 per ekor. Tapi nanti di pasar barter ada banyak yang bisa dibarter, seafood, seperti ikan, ciput. Nah, kalau karaka ini, kalau karaka hanya jadi uang. Jadi uang saja. Ini aku balikan Mama, tak mau dicapit. Iya, dalam ember. Sudah. Oke. Jadi memang pasar barter Mambuni-Buni ini cuma diadakan seminggu sekali. Ini jadi ajang pertemuan antara masyarakat pesisir sama masyarakat yang tinggal pegunungan. Nanti masyarakat pesisirnya nih bawa hasilnya seperti ini, karaka, bawa ikan, bawa ciput. Terus nanti masyarakat pegunungan juga bawa hasil mereka seperti sayur-sayuran, ubi, hasil-hasil kebunnya. Setidaknya ada 5 desa yang bisa memanfaatkan pasar ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama 1 minggu. Karena pasar yang berada di desa Buni-Buni ini hanya dilakukan 1 minggu sekali, yaitu pada hari Sabtu. Dan aba-aba dari kepala pasar telah terdengar. Kini semua pengunjung langsung berdiri mempersiapkan dagangan mereka masing-masing. Antusias pun terlihat dari para pengunjung yang siap untuk membeli. Pasar mingguan ini tak hanya seru, tapi juga lengkap, menyediakan kebutuhan setiap warga. Semua bebas menukar barang-barang yang dianggap setara nilainya, seperti ikan kering, sayur mayur, dan juga makanan laut lainnya. Tak ada aturan ukuran, asalkan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, maka mereka siap menukar dengan barang yang dimilikinya. Untuk
tukar dengan ikan singkong dengan ikan. Harus sama besar atau terserah? Oh, terserah saja. Benar, jadi di sini tukarnya terserah saja. Mau besar, mau kecil, yang penting senang semua. Semua terserah. Sistem barter sendiri dipercaya sebagai sistem perdagangan tertua di dunia. Bahkan sejarah barter diperkirakan telah terjadi pada tahun 6000 sebelum Masehi. Awalnya sistem barter dikenalkan oleh suku-suku Mesopotamia yang lalu diadopsi oleh orang Venesia yang menukarkan barang-barang mereka kepada orang-orang di kota-kota lain yang terletak di seberang lautan. Mana lagi? Yang jual ikan. Sayur tukar ikan. Boleh ya? Boleh. Akhirnya saya dapat juga mau tukar sayur saya sama ikan. Yang mana? Mau yang ini ikan apa? Ini ikan sambilan. Kalau tukar uang berapa? Uang ini 10.000. 10.000. Tukar dengan sayur satu Sayur mau. satu itu. Boleh? Boleh. Ye, makasih Mama. Iya, boleh. Tar apa Mama? Kalau tukar uang berapa kantong besar kan? Terima kasih Mama. Oh. Jadi memang benar kalau pasar barter di sini tuh sistemnya sesuai kebutuhan. Nah, memang nih lihat, dengan modal 15.000 saya udah bisa dapat sayur, dapat seafood, dapat ikan juga. Memang kalau dilihat-lihat ya nilai tidak sebanding. Tapi balik lagi, orang pesisir bisa dapat kebutuhannya, orang pegunungan juga bisa dapat kebutuhannya masing-masing. Jadi semuanya terpenuhi. Petualangan saya berlanjut menyisir Laut Jawa bersama para nelayan dari Rembang. Dengan garis pantai sepanjang 63,5 meter, pantai utara Rembang memberikan beragam hasil alam yang mampu menghidupi masyarakat di sekitarnya. Target buruan kali ini merupakan biota laut bercapit yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Ya, rajungan atau kepiting laut. Sekilas memang bentuknya mirip kepiting, tapi dia beda. Bedanya paling jelas udah kelihatan tuh di warnanya. Kalau rajungan, ini betina atau jantan Pak kalau warnanya biru? Ini, jantan kalau warnanya biru, terus agak coklat-coklatan. Nah, ini yang jantan. Cukup besar menurut saya. Dalam sehari, nelayan bisa menurunkan bubu hingga ratusan. Sama seperti mencari udang, bubu ini pun disertai pancang untuk menandai kepemilikannya. Semakin banyak bubu yang diturunkan ke laut, maka kemungkinan mendapatkan rajungan semakin besar. Bubu yang ada di depan saya ini yang udah diambil. Jadi tadi bapaknya udah keluar melaut dari subuh ya Pak? Terus ini hasilnya, ini kurang lebih di depan saya ada 400-an bubu. Banyak banget. Dapat ini. Iya. Nah, sini. Idih. Lepasnya gimana, Pak? Gini. Lepasnya gimana? Gini ya. Nah. Kenapa bubu yang dipasang tuh harus banyak 650? Karena nggak setiap bubu ada hasilnya. Nah, ini salah satu yang ada hasilnya. Beruntung, satu bubu ada 2 rajungan. Nih, rajungan yang boleh diambil itu yang ukuran badannya udah minimal 10 cm. Ngamuk. Jadi kalau kita dapet masih cilik-cilik, kecil-kecil, itu harus dilempar lagi ke laut. Supaya nanti kalau mau diambil lagi 2 tahun, 3 tahun lagi cari rajungan, masih bisa kita temuin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain karena alasan ekonomis, kepala ikan dipilih sebagai umpan karena lebih awet dibandingkan dengan bagian lainnya. Nah, ini dia. Wih, banyak isinya. Ada yang jantan, ada yang betina. Lengkap sudah. Ini Mas dibuka. Ini dia hasil rajungannya.
Gimana Pak, kalau ini termasuk banyak atau sedikit? Sedikit nih. Oh sedikit? Iya, ini sudah itu. Oh, menurut saya malah ini lumayan banyak, soalnya belum pernah lihat yang sebanyak ini. Ternyata kalau lagi musim bisa lebih banyak lagi. Biasanya kalau musim bisa dapat berapa Pak? Dapat ya 4. Berapa? 4 keranjang? 40-an. Boto adalah salah satu makanan dari Jawa. Dengan bahan utama adalah ampas kelapa yang dibungkus daun pisang kemudian dikukus. Usai ditangkap, rajungan harus segera diolah untuk menjaga kualitas dagingnya. Jika terlalu lama didiamkan, maka daging rajungan bisa hancur saat cangkang dibuka. Ini bumbu apa Bu? Bumbu boto. Mesti gitu ngomongnya yo. O-nya mesti maju. Ini minta air. Bahan-bahan tambahan untuk membuat boto udang rajungan sederhana saja. Penambahan parutan kelapa muda bertujuan untuk memberi rasa manis dan gurih pada boto. Ada yang 2 butir telur cukup untuk kepadatan tekstur pada adonan sehingga boto tidak mudah hancur saat dibungkus. Widih. Ini dia, primadonanya sudah datang. Gimana Mbak? Ini udah selesai, terus ini dibuka. Dari sini dibuka. Bentuknya gini. Oke, karena hari ini kita mau buat botok, jadi nggak mungkin makan rajungan sama kulit-kulitnya yang keras ini sama cangkangnya. Harus diambil dagingnya. Nah, untuk mengambil dagingnya ada seni tersendiri pakai alat ini. Susah nggak Mbak? Kok dengan kecepatan penuh kan nggak keras. Sama ini saya makan rajungan atau kepiting itu dikeprek langsung, dibuka, terus berusaha ngambil daging yang dikit-dikit. Ternyata kalau dibuka dengan teknik dan cara yang tepat, dengan alat yang tepat. Makasih ya Mbak udah ngajarin. Sama-sama. Dagingnya tebal banget, banyak banget di tengah-tengah. Kenikmatan tersendiri buat saya. Sebelum jadi botok kayaknya udah habis nih. Rasanya enak. Setidaknya diperlukan waktu 20 menit untuk mengukus boto. Boto yang telah matang akan mengeluarkan aroma khas makanan laut yang menggugah selera makan. Ini bener-bener sedep banget. Udang sama rajungan kalau baru diambil dari laut, terus dibakar aja biasanya udah manis ya dagingnya. Apalagi ini dicampur sama bumbu-bumbu, sama kelapanya terutama, sama tahu. Bener-bener enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bengkalis, salah satu kabupaten di Riau yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan. Di pesisir timur Riau inilah masih menetap suku-suku Proto Melayu yang masih kuat memegang adat istiadat. Suku asli hutan salah satunya. Masih tentang mengeksplor keragaman suku yang ada di Indonesia. Seperti sekarang saya bersama dengan suku asli hutan. Ini ada Bang Wira dan juga Bapak Muner. Kita mau mencari satu binatang yang menurut saya namanya unik sekali. Rama-rama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebenarnya kondisi untuk mencari hewan buruan kami idealnya dilakukan saat air pasang. Mbah Muner dapat. Ini karena lokasinya memang harus di rawa-rawa dan juga berlumpur seperti ini. Saya jalannya agak susah. Jadi memang habitatnya dia tuh tempatnya harus lumpur ya Pak ya. Iya. Mana coba lihat. Nah, Pak Munir dapat. Ih besar. Besar. Ukurannya besar. Pak. Jalan. Untuk mencari rama-rama, ternyata ada tekniknya sendiri. Setelah sarang ditemukan, bagian atasnya harus dibongkar sampai ketemu lubangnya. Barulah mencari jalur air untuk memompa lubang supaya rama-ramanya mau keluar.
Nah, ini bentuknya kayak lobster dan kepiting ya Pak ya, cuma bedanya dia buntutnya ini seperti udang. Tuh belakangnya begini, depannya ada capitnya. Tuh. Ternyata memang tidak mudah untuk bisa memancing rama-rama agar keluar dari sarangnya. Tak hanya butuh tenaga ekstra, selain susah untuk berjalan di dalam lumpur, saya pun harus hati-hati. Karena pergerakan saya akan membuat rama-rama terancam dan akan buru-buru masuk kembali ke lubang persembunyiannya. Sininya. Oh, yang kayak gini ya, yang ada tumpukan tanah. Iya. Dapat. Mana. Bah dapat. Itu. Oh, dapat satu. Bah Munir dapat satu. Wih, rama-ramanya dapat lagi Bah Munir. Ternyata ini sarangnya kalau saya lihat mirip sama sarang kepiting, hanya bedanya ini dia lebih tinggi tumpukannya dan juga bolongannya ada di atas. Kalau kepiting dia ada dari samping. Lubang dia dekat samping. Kat samping dia punya lubang tetap. Bentuk tubuhnya memang sedikit aneh. Memiliki capit seperti kepiting, ekor seperti udang lobster, dan kaki-kakinya menyerupai kalajengking. Hewan yang juga terkenal dengan nama makohe menjadi salah satu binatang endemik di kawasan Bakau, pesisir timur Riau. Rumah Sampan menjadi tempat utama suku asli hutan berteduh, berlindung, dan beristirahat. Meski tahun 1998 mereka sudah mulai mendapat rumah di darat, tetap saja sifatnya hanya sebagai tempat singgah sementara. Bahkan rumah yang mereka bangun juga tak boleh jauh dari air atau sungai. Sebelum masuk proses pemasakan, rama-rama lebih dulu harus dibersihkan. Ya, panjang ya. Untuk rama-ramanya kita olahnya, kepalanya harus dibuang karena ada racunnya dan juga bagian belakangnya karena itu ada kotorannya. Ini langsung ditumis langsung masuk. Aroma dari bumbu yang diolah sudah tercium kelezatannya. Masuk. Angkat Bu. Kayaknya udah mateng ya Bu. Saat yang paling saya suka ini sudah mau dimulai makan. Saya udah penasaran rasa rama-ramanya dicampur sagu seperti apa. Ih, udah makan duluan. Apa Bu rasanya Bu? Enak. Enak. Coba saya cobain. Gini ditaruh dulu. Gini. Terus baru campur. Lebih enak. Ini dagingnya susah Pak. Sagu gobak plus rama-rama rebus. Sederhana tapi membuat lidah tak mau berhenti bergoyang. Rasa rama-ramanya ini enak banget. Ini mirip sama kepiting, rasanya bentuknya mirip kepiting dan rasanya pun sama. Kalau dicampur sama sagu. Ini bikin makin kenyang ya Bu ya. Tapi hati-hati karena rama-ramanya ini berprotein tinggi, kita jangan terlalu banyak makan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan bisa membuat efek samping, pusing, dan kalau yang ada alergi bisa gatel-gatel. Jadi harus sesuai dengan kadarnya ya Pak. Ini yang bisa dimakan gak sih Bu?